Sa'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Leguti, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Agus Salim, para alim ulama, para kiai, dari jemaah sekalian. Yang kedua, jemaah Allah, kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan acara ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri dan semua pihak yang membantu. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yang ketiga, kami selaku pengurus Al-Ihsan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam penyiapan maupun penyambutan di kegiatan pagi hari ini. Dan yang terakhir, ini singkat saja Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami melaporkan Pak Ustaz Agus Salim bahwa kepengurusan DKM Al-Ihsan itu periodenya 3 tahun, dan tahun ini sudah ketiga, jadi sudah habis. Ini pengurus yang mungkin tidak legal karena sudah melewati batas masa periode. Ini sekaligus melaporkan, mudah-mudahan kepengurusan selanjutnya dapat lebih bisa memakmurkan Masjid Al-Ihsan, dan tentunya kami mohon maaf apabila di dalam kepengurusan selama 3 tahun ini ada hal yang kurang, banyak sekali pasti yang kurang. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, dimaafkan oleh bapak-bapak jamaah sekalian. Semangat Pak Haji, emang boleh dibantuin dulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dhalika minas shahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih kepada penata acara ataupun pengatur waktu yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ihsan beserta jajaran dan pengurusnya yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan yang begitu hangat untuk kita simak bersama. Dan yang saya hormati guru-guru kita, yaitu Al-Ustaz Ade Nur Hayat MC, juga ada guru kita Bapak Hardan yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita ilmunya. Orang tua kita ini sekaligus guru kita, ya, alhamdulillah dia sebagai senior wartawan yang alhamdulillah masih sehat aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Haji Yusuf Sisus yang alhamdulillah Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga Ustaz Syaitullah Stadeni, Al-Ustaz Salahuddin, dan juga yang saya hormati para DKM. Para DKM berarti kalau para itu semua ya. DKM Masjid dan Mushola se-Kelurahan Lengkong Gudang Timur, yang dalam kesempatan ini hadir beserta jemaahnya. Mohon maaf
tidak sebutkan satu persatu baik nama dan gelar kehormatannya, juga para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak amil dan aparatur pemerintah Kelurahan Lembang Gudang Timur, yang dalam hal ini tentunya Pak Lurah diwakili oleh bapak-bapak RT dan bapak-bapak RW, yang alhamdulillah kelihatan ada beberapa aparatur pemerintah yang hadir. Di antaranya adalah Bapak Nofri Sagita, ada di luar ya, ada kelihatan nama saya. Juga yang saya sayangi dan saya cintai santriwan dan santriwati ya, maksudnya yang alhamdulillah saya senang begitu datang ke Masjid Nurul Ihsan yang Al-Ihsan ini ada pemuda-pemudinya hadir ya, ikut bareng ngajian yang tua. Alhamdulillah kita bangga kalau sarana ibadah baik masjid dan musola di situ ada yang nongkrong, ada yang ikut para remajinya. Jadi kita sebagai orang tua punya harapan ke depan, punya estafet perjuangan agama Islam ke depan. Alhamdulillah ada aspeknya anak pemuda-pemudinya hadir bersama kita. Seluruh jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rutinitas Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Lembang Gudang Timur, yaitu kegiatan pengajian safari subuh yang alhamdulillah pada hari ini kita berada di Masjid Al-Ihsan Komplek Aztec. Tentunya di dalam hal ini kami atas nama jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Lembang Gudang Timur pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid beserta pengurusnya, yang mana kita sudah diterima, sudah disambut dengan penuh kehangatan. Terlebih-lebih di depan kita sudah ada kopi lagi. Ya, iya, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua Allah akan membalas dengan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda. Di samping itu, atas nama pengurus Majelis Ulama Kelurahan Lembang Gudang Timur juga pada akhir ini tentunya mengingatkan wabil khusus kepada diri saya pribadi, segenap jajaran pengurus dan juga kepada para DKM dan masyarakat khususnya, bahwa pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Kayaknya jarang yang ingat ini, kayaknya sepertinya gitu ya, banyaknya tanggal nasional gajian sepertinya itu. Tapi untuk tahun Hijriah, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, bahwa kita sudah berada di penghujung akhir tahun Hijriah, yaitu 1447 Hijriah. Tentunya di momentum yang sangat perlu kita evaluasi diri tentunya di dalam hal ini, di mana mungkin di tahun 1447 Hijriah terkait kita dengan hablumillah wa habluminan nas, banyak kekurangannya sudah barang tentu. Tugas kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak lalainya. Maka di tahun yang baru, untuk menyambut daripada tahun baru 1428 Hijriah, mari sama-sama yang kekurangannya itu kita tambah, yang sudah bagus perbaiki lagi. Insyaallah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
beruntung sekali kita menjadi warga Leguti atau Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. MUI Kelurahan Lengkong Gudang Timur ini adalah MUI yang patut diduga keras. Itu MUI yang pengurusnya paling aktif. Kemudian saya merasa sangat berterima kasih mendapat penugasan yang saya rasakan amat terhormat ini untuk berdiri di atas podium ini berhadapan dengan sekitar mungkin 100 madu atau audiens yang semuanya kelihatan seperti wajah-wajah yang akan menghuni surga. Amin. Makanya pikiran kita itu macam-macam kalau mendengar surga dan neraka ini. Tentu saya kira tidak banyak berbeda dengan apa yang sering terlintas dalam pikiran saya. Apa orang seperti saya ini layak masuk surga? Kalau neraka rasanya masih terjamin, pasti lantas. Sulit apa sih? Karena ada orang-orang yang disebut nabi sudah dijamin masuk surga itu kan ada 10 orang. Bukan semua hidup di zaman nabi. Jasanya terhadap perkembangan Islam jangan dikata lagi, ada orang yang meragukan. Karena ternyata setelah saya dapat bacaan yang kredibel, kenapa saya sebut kredibel? Ada 2 naskah. Satu ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, mantan Rektor UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang pernah juga menjadi Menteri Agama beberapa bulan. Jadi beliau ada menulis buku yang judulnya Lentera Hati. Dalam buku ini ada satu artikel berjudul Penghuni Surga. Saya kutipkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari, masuk masjid. Semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para hadirin membayangkan seorang yang luar biasa, penghuni surga, demikian gumam mereka. Belum pernah Nabi menyebut begitu. Sepertinya dalam masjid Al-Ihsan ini, di sini nanti sebentar lagi akan masuk dari pintu itu, penghuni surga. Beberapa saat kemudian masuklah seorang dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya dan dengan tangan menjinjing sepasang alas kaki. Dalam artikel penulis yang lain dia berani menyebut tangga jepit. Quraish Shihab mengatakan alas kaki. Saya lebih mendukung Quraish Shihab alas kaki karena belum tentu ada sandal jepit begitu. Jadi cari yang aman Quraish Shihab ini, atau dia memang mengerti betul bahwa itu alas kaki karena dia itu doktor ilmu tafsir lulusan Al-Azhar, bukan kali-kali. Jadi bukan orang yang bisa berbahasa Arab terus membaca hadis dalam bahasa Arab terus menerjemahkan, bukan gitu. Doktor ilmu tafsir lulusan Al-Azhar, yang anaknya penyapi Pina Jual Shihab itu tahu kan? Terlaluan kalau nggak tahu Najwa Shihab. Ada aja kenal baik. Apa gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak seorang pun yang berani bertanya kepada Rasulullah, walau seluruh hadirin merindukan jawabannya. Keesokan harinya peristiwa di atas terulang kembali. Ucapan Nabi dan si penghuni surga dengan keadaan yang sama semuanya terulang. Bahkan pada hari ketiga pun terjadi hal yang sama, 3 hari. Kemudian saya dapat bocoran kenapa Nabi bilang begitu. Nabi dapat bocoran dari Jibril. Abdullah ibnu Amr tidak tahan lagi, meskipun dia tidak berani bertanya dan khawatir jangan sampai ia mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Abdullah ibnu Amr ini, Amarnya masih ada ibnunya lagi. Abdullah ibnu Amr ibnu As. Amr ibnu As
itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia menjadi gubernur Mesir. Yang pernah kejadian peristiwa yang sangat penting yang membuat seorang Yahudi cerewet masuk Islam. Jadi ketika itu gubernur Mesir Amr bin As ingin membangun sebuah masjid. Lokasi masjid itu berdasarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Gubernur, layaknya di sebidang tanah yang kebetulan dimiliki oleh seorang Yahudi. Sebidang tanah itu, di atas sebidang tanah itu berdiri sebuah gubuk hewan. Tapi Yahudi itu senang dengan gubuk dia di atas tanah dia sendiri. Di lobi lah, oleh biasa kan, orang dekat gubernur mau bangun masjid, tempatnya di sini. Kalau mau dijual aja di tanah, oh nggak bisa. Ini sudah tanah turun-temurun, katanya dari kakek moyang saya. Dan saya masih senang tinggal di sini. Terus si lobi nggak mau digusur. Keahlian penguasa apalagi kalau bukan menggusur Yahudinya, waduh, gubernur ini di bawah Khalifahnya sekarang Umar bin Khattab di Madinah. Udah saya pergi ke sana aja, jauh kan Mesir yang Madinah, tapi terpaksa karena dia dengar Khalifah Umar bin Khattab itu adil. Pergi ke sana, sampai di sana dia ketemu Umar yang lagi berbaring di bawah pohon kurma. Tanya sama orang, di mana Khalifah? Lagi berbaring di bawah pohon kurma. Laporlah dia kejadian itu. Oleh Umar dia disuruh ngambil sebilah tulang, ambil tulangnya, gitu, ada tulang. Kasihnya ke Umar, diberi garis lurus itu oleh Umar, tulang. Nah, kalau bawa tulang ini ke Mesir, serahkan kepada gubernur. Ini aja, nggak ada surat. Serahkan aja itu. Kayak nggak berani lagi dia tanya. Orang ini mau dibilang gila, sudah terkenal, lawan, adil, pintar. Pergi ke Mesir, ditunjukkanlah itu ke gubernur, gemetar gubernur, paksa. Dia bilang mau dirobohkan lagi masjid ini, harus kembali ke tanah Yahudi tadi. Harus garis lurus, rupanya harus adil. Ya sudah, kata gubernur, kalau gitu saya robohin masjid itu, saya cari tanah lain. Oh jadi maksudnya itu gubernur yang tulang ini? Iya, dari saya dia tak salah. Musuh tanah kamu, jadi tanah kamu harus dikembalikan. Gubuknya juga harus saya ganti, didirikan lagi. Wah jangan gubernur. Saya sudah senang melihat keadilan yang ditegakkan begini. Tanah itu saya hibahkan saja katanya kepada negara. Udah biarkanlah masjid itu di situ. Apakah hal itu masih ada sekarang? Barangkali sebetulnya bisa ada, cuma penduduk kita udah kebanyakan. 300 juta hampir. Mau ngurusin gitu-gituan Yahudi gitu. Tapi paling repot ngurusnya. Kalau jumlahnya sedikit, ya oke lah. Itu nyimbangannya tadi udah selesai. Terus Abdullah bin Umar tidak tahan lagi meskipun dia tidak berani bertanya dan khawatir jangan sampai ia mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka timbullah sesuatu dalam benaknya. Benak itu pikiran. Dia mendatangi si penghuni surga sambil berkata, ini sudah hari ketiga tadi kan, penghuni surga mau pulang. Saudara, telah terjadi kesalahpahaman antara aku dan orang tuaku. Dapatkah aku menumpang di rumah Anda selama 3 hari? Jadi Abdullah bin Amr bin As tadi berbohong sedikit dengan orang itu, mengatakan dia lagi ada konflik kecil-kecilan kepada orang tuanya, jadi dia perlu rekreasi dulu ke rumah orang itu selama 3 hari. Padahal maksud dia untuk ngintel apa saja sih amalan orang itu, kok sampai disebut penghuni surga gitu. Ingin juga dia, rupanya dia merasa barangkali sudah cukup selama ini dengan sahabat-sahabat dalam masjid ini, nggak ada yang disebut begitu. Masuk orang bersahaja itu nenteng, tanggal itu sudah balas lagi. Terus jawab orang itu, tentu jawab si penghuni surga. Rupanya Abdullah bermaksud melihat secara langsung amalan si penghuni surga. 3 hari 3 malam Abdullah memperhatikan, mengamati, bahkan mengintip si penghuni surga. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Biasa-biasa aja. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga. Tidak ada sholat malam yang mulai
tidak pula puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan minyaknya hingga beberapa saat sebelum fajar. Memang sesekali orang itu terbangun, dan ketika itu terdengar ia menyebut nama Allah di pembaringannya. Tetapi sejenak saja dan tidurnya pun berlanjut. Biasa. Pada siang hari si penghuni surga bekerja dengan tekun, rajin bekerja tetap. Ia pergi ke pasar, sebagaimana halnya semua orang yang pergi ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Aku harus berterus terang kepadanya. Demikian pikir Abdullah. Apakah yang Anda perbuat sehingga Anda mendapat jaminan surga? Tanya Abdullah. Apa yang Anda lihat itulah, jawab si penghuni surga. Dengan kecewa, Abdullah bermaksud kembali saja ke rumahnya. Tapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh si penghuni surga. Seraya berkata, apa yang Anda lihat itulah yang saya lakukan. Ditambah sedikit lagi, yaitu, nah ini hati-hati, kalau mau masuk surga perhatikan begini. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, ingatlah wajah saya. Ustaz kampung yang dipaksa itu yang menyampaikan, yaitu saya tidak pernah merasa iri hati terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Tuhan. Tidak pernah pula saya melakukan penipuan dalam segala aktivitas saya. Jadi tidak ada iri dengki hasad dan tidak juga menipu orang. Jadi mungkin dapat dirumuskan begini yang tidak menipu. Tidak pernah punya konsep atau rencana untuk menjahati orang lain. Itu penting supaya doa kita tetap diperhatikan. Dengan menundukkan kepala, Abdullah meninggalkan si penghuni surga sambil berkata, rupanya yang demikian itulah yang menjadikan Anda mendapat jaminan surga. Kisah di atas disadur dari buku Faidul Nubuwah. Petunjuknya demikian jelas, sehingga tidak perlu rasanya diberi komentar guna menjadi pelita hati. Saya hanya berkata, astagfirullah. Mampukah kita mengikuti jejaknya? Wallahu a'lam. Tetapi saya ini punya kebiasaan buruk tanda petik. Saya suka membaca. Mungkin dari situ saya dapat pahala. Karena perintah membaca itu adalah perintah yang pertama kali dikeluarkan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Tuhan pertama kali berkomunikasi dengan Muhammad bukan menyuruh makan atau tidur atau rekreasi, tapi bacalah. Ketika Quraisy ditanya oleh para mahasiswanya, apa yang dibaca itu? Apa saja yang padanya pantas disematkan kata basmalah. Jadi jangan mau nonton film porno gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saya. Ya, jadi jangan. Kemudian soal yang penghuni surga tadi, ada juga saya temukan yang tambahannya tadi. Waktu itu tahun 2009 ada acara di TV One dari jam 30 sampai jam 4.30. 18 November atau 18 Juli 2009. Narasumbernya Osman Syihab, saudaranya Quraisy Syihab, profesor juga. Jadi dia bercerita tentang penghuni surga ini. Saya mantap. Banyak mereka ini adik-beradik suka sharing. Bagus lah, sharing barang bagus. Jadi kata Osman Syihab, ditambahkannya di situ. Ada lagi yang kata orang minta sedikit, ada sedikit lagi deh. Ternyata belum lengkap. Ketika dikejar lagi, dia jawab, setiap kali mau tidur, saya selalu berdoa, ya Allah, jika hambamu ini hari ini menyakiti hati seseorang atau orang-orang, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampunilah hamba. Sebaliknya, apabila hari ini ada seseorang atau orang-orang yang menyakiti hati hambamu ini, aku mohon padamu ya Allah,
ampunilah dia atau mereka. Setiap kali tidak tidur itu dibaca doanya. Bagaimana nggak bersih hatinya? Meskipun saya tidak bisa membuktikannya bahwa ini memang ada kaitan dengan penghuni surga tadi, ucapan orang itu, tapi saya cenderung untuk percaya karena rasanya sejalan. Bila yang mau saya tambahkan. Sekian lebih lengkap bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.